Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita akan memulai pelajaran fisika hari ini dengan materi besaran, satuan, dan konsep pengukuran. Jadi setiap pengukuran dalam fisika selalu dinyatakan dalam besaran dan satuan. Apa yang dimaksud dengan besaran? Besaran atau physical quantity, yaitu sesuatu yang dapat diukur, memiliki besar atau nilai yang dinyatakan dalam satuan tertentu. Contoh, ini 70 km per hour atau kilometer per jam, atau 4,5 meter. Jadi ada besar, ada nilai, dan ada satuannya yaitu meter atau kilometer per jam. Jadi kesimpulannya bahwa setiap satuan selalu mendampingi nilai dari besaran. Jenis besaran dibagi jadi dua, ada besaran pokok dan ada besaran turunan. Besaran pokok seperti layaknya batu bata menjadi penyusun dasar dari sebuah rumah. Sedangkan besaran turunan adalah turunan dari besaran pokok, yaitu seperti sebuah rumah tersusun dari kumpulan batu bata sebagai bahan dasarnya. Kita lihat besaran pokok mungkin sudah dipelajari di SMP atau di MTS. Besaran pokok itu diperoleh dari hasil penetapan para ilmuwan. Satuannya menggunakan satuan sistem internasional atau disingkat dengan SI. Besaran pokok ada 7, yaitu panjang, satuannya meter, simbolnya M kecil. Terus massa, satuannya kilogram, simbolnya Kg. Waktu, simbolnya satuannya sekon, simbolnya S kecil ya. Arus listrik, satuannya ampere, simbolnya A besar. Temperatur atau suhu, satuannya Kelvin, simbolnya K besar. Jumlah materi, satuannya mol, simbolnya mol. Intensitas cahaya, satuannya kandela, simbolnya CD. Ya, jadi standar besaran pokok 1 kg atau standar waktu itu adalah 1 detik atau 1 sekon. Kita lihat besaran turunan dan satuannya. Jadi besaran turunan sekali lagi itu diambil dari besaran pokok. Besaran turunan diperoleh dari kombinasi besaran pokok, misal melalui operasi perkalian atau pembagian. Contoh yang termasuk daripada besaran turunan, misalnya luas, volume, massa jenis. Kalau kita urai, kan luas itu adalah misalkan persegi, berarti panjang dikali lebar. Panjang kali lebar berarti kalau menggunakan satuan meter dikali meter, M dikali M, menjadi M pangkat 2. Terus volume, kalau volume kan panjang dikali lebar dikali tinggi. Kalau satuannya berarti M dikali M dikali M, berarti menjadi M pangkat 3. Terus kalau definisi massa jenis itu adalah massa dibagi volume. Satuannya massa adalah kilogram dan satuannya volume adalah M pangkat 3. Bisa ditulis menjadi kilogram kali M pangkat min 3. Ini kan per M pangkat 3 positif. Langsung bisa dibawa ke sini menyatu dengan kilogram tanpa ada per, tapi catatan berubah tanda pada pangkat dari yang positif menjadi negatif min 3. Begitupun dalam bilangan berpangkat, misalnya ada per 10 pangkat positif 3, langsung dibawa ke atas, maksudnya dibawa ke atas itu dibawa melewati pernya, maka berubah menjadi 10 pangkat min 3. Nah, ini coba dilihat ada kuisnya, menentukan satuan dari besaran turunan. Misalnya kecepatan. Kecepatan itu kan perpindahan dibagi waktu. Ya, perpindahan dibagi waktu. Nah, berarti perpindahan kan satuannya meter. Berpindah itu berbicara jarak.
Jadi satuannya adalah M, waktu, satuannya adalah sekon. Jadi satuan kecepatan itu adalah M per S. M per S ini bisa juga ditulis menjadi M titik S pangkat min 1. Seperti ini yang di contoh kedua. Bisa juga definisi percepatan ini yang kedua, percepatan. Percepatan itu adalah kecepatan dibagi waktu. Ya, kecepatan itu ini tadi diambil kecepatan itu adalah M per S. Ditulis di sini M per S per waktu lagi per S, jadi dapatkan M per S pangkat 2. Ya. Akhirnya bisa ditulis menjadi M dikali S pangkat min 2. Ya. Begitupun pada gaya. Gaya itu adalah massa dikali percepatan M dikali A. Ya. Ini penyelesaiannya. Massa itu adalah kilogram. Kali dalam fisika biasa tidak disebut, jadi di sini berarti dikali percepatan didapatkan tadi adalah M per S. Jadi satuan daripada gaya adalah kilogram kali M per S pangkat 2. Atau ada ketentuan lain bahwa satuan daripada gaya itu adalah Newton, sama setara 1 Newton dengan kilogram per M kilogram kali M per S pangkat 2. Jadi ini Newton sama pun dengan tekanan. Jadi beberapa turunan memiliki satuan ditulis dengan nama khusus untuk mendedikasikan kepada para ilmuwan yang menemukan rumus tersebut, misalnya Newton, Pascal. Baik, untuk notasi ilmiah. Ya, notasi ilmiah itu kan kadangkala nilai besar yang kita punya itu terlalu besar atau terlalu kecil. Nah, notasi ilmiah ini membantu mempersingkat sebuah penulisan bilangan yang terlalu besar atau bilangan yang terlalu kecil. Ini ada beberapa singkatan yang awalnya nano, singkatannya N kecil, nilainya itu adalah 10 pangkat min 9. Mikro, ini kayak simbolnya kayak U. Terus tapi ada di bagian depannya agak panjang, nilainya adalah 10 pangkat min 6. Mili, singkatannya M kecil sama dengan meter, simbolnya sebenarnya, tapi ini singkatan dia. 10 pangkat min 3, senti C 10 pangkat min 2, desi D 10 pangkat min 1, kilo K 10 pangkat 3 atau 1000. Ini sudah menjadi sebuah singkatan yang sering digunakan pada jual beli biasanya. 1K berarti nilainya adalah 1000, 10K berarti 10.000, 2K 2000, kan begitu. Terus selanjutnya awalan mega, singkatannya M besar, 10 pangkat min 6, giga, saya pikir ini tidak sudah familiar, singkatannya G 10 pangkat 9. Jadi tentu ini dalam penulisan notasi ilmiah mempermudah, kalau tidak akan sedikit ribet dalam penulisan, karena kalau 10 pangkat 9 terus nolnya ditulis sampai 9 kan panjang. Jadi notasi ilmiah itu mempersingkat sebuah penulisan bilangan berpangkat. Contoh notasi ilmiah. Jadi bentuk baku daripada notasi ilmiah itu adalah N dikali 10 pangkat N kecil. Ya, N besar ya. Ini N besarnya adalah nilainya antara 1 sampai 9,99. Jadi angka yang di depan sini itu harus nilainya dari 1 sampai 9,9. Tidak boleh lewat dari 10 dan tidak boleh di bawah dari 1. Tidak boleh 0,99 salah. 10,1 salah, 10 juga salah. Jadi harus nilainya antara 1 sampai 9,9. Itu yang bakunya sebuah penulisan ilmiah, notasi ilmiah.
Dan n kecilnya atau pangkatnya itu adalah bilangan bulat, bukan koma. Nah, contoh ini bahwa galaksi ini berjarak 2,5 kali 10 pangkat 6 tahun cahaya dari bumi, atau diameter sebuah atom itu adalah sekitar 1 kali 10 pangkat min 10 meter. Kalau ditulis panjang, habis sampai di ujung. Ya, ini ada kuis yang kedua. Contohnya, misalkan ini ada 5 juta joule. Kalau dijadikan bilangan berpangkat, kan ada 6 nolnya, berarti ditulis menjadi 5 kali 10 pangkat 6. Ya, 5 juta berarti 5 kali 10 pangkat 6. J itu adalah kata dari joule. Kalau di notasi ilmiahkan berarti menjadi 5 megajoule. M besar itu mega, berarti 5 megajoule. Yang selanjutnya ini silahkan Ananda mengisi, dan ini menjadi tugas Ananda. Jadikan dulu bilangan berpangkat atau jadikan notasi ilmiah. Terus ubah menjadi ini tadi, menjadi awalan singkatan dari beberapa nilai ini, nano atau mikro atau mili atau senti atau desi dan seterusnya. Ya. Terus saja 0,0009 sekon, jadikan bilangan berpangkat, terus ubah dalam simbol-simbol ini. Jadi ini menjadi tugas Ananda. Silahkan dikerjakan tugas tersebut. Ya, cukup sekian untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Tetap semangat dan mohon maaf dengan segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.